Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalina Putri Isnaini, absen 30 dari 10 Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan membacakan cerita tentang membuka akal sehat. Slide pertama. Pada saat Taruh membawa Ibrahim ke tempat tinggal Azhar, ia seperti seorang pengemis yang tak punya harga diri ketika berada di rumah orang kaya. Meskipun keduanya masih berhubungan saudara, tapi sifat yang ditunjukkan oleh Azhar seperti menganggap Taruh ini orang lain baginya. Apalagi dengan pakaian Taruh yang hanya berupa jubah panjang yang sudah lusuh semakin menambah kerendahan dirinya. Ia kini berhadapan dengan Azhar, seorang laki-laki terpandang di Babilonia, seorang pejabat negara yang punya pengaruh besar bagi kehidupan istana. Di samping itu, dengan rumahnya yang besar, kemudian pakaiannya yang indah, semakin menambah kewibawaannya. Slide kedua. Pada saat Taruh menemui Azhar tak begitu perhatian kepada Taruh karena ia sedang mengawasi pekerjaannya yang sibuk membuat patung dewasin. Patung dewasin itu dilambangkan dengan orang tua berjenggot panjang dan bertopi tinggi tengah mendongak langit, serta ada tanda bulan sapi di dadanya. Azhar mengawasi apakah ia bisa membuat patung batu itu menjadi bentuk yang penuh ekspresif dengan mimik muka yang bijaksana, atau mungkin saja ada pahatan yang sedikit kasar sehingga Azhar perlu menghaluskannya agar terlihat sempurna. Pada saat itu, Azhar sama sekali tak melihat kedatangan Taruh dan Ibrahim. Taruh memaklumi karena mungkin memang Azhar sedang sibuk. Maka ia pun yang menyapa duluan. Ia meminta Ibrahim untuk berdiri di tempatnya ini dahulu sebelum diizinkan masuk oleh Azhar. Biarlah dirinya yang akan melobi dahulu agar Azhar berkenan menerima anaknya. Kebetulan aku juga kekurangan tenaga yang akan membantuku untuk berdagang. Kalau memang ia harus mau membantuku berdagang, bagaimana kau mau atau tidak? Tanya Azhar. Slide ketiga. Dengan cepat, Taruh mengangguk setuju. Dirinya yakin Ibrahim pasti mau, namun Azhar menerima Ibrahim bukan atas dasar hubungan saudara, yakni menjadikan Ibrahim sebagai perekat persaudaraan mereka berdua. Tetapi atas pertimbangan bisnis dan untung rugi, ia menganggap tenaga Ibrahim bisa dimanfaatkan. Di samping itu, kata Taruh, Ibrahim adalah seorang anak yang patuh. Tentu ini sangat disenangi oleh Azhar, karena bagaimana juga seorang majikan lebih senang dengan orang yang patuh daripada pembangkang. Mulai sekarang kau ikut Azhar ya Ibrahim, namun bukan berarti kita berpisah untuk selamanya. Kau boleh kapanpun menjengukku atau menengok Umi. Jadi perpisahan ini bukan segala-galanya. Kita masih tetap berhubungan. Kau terpaksa aku serahkan kepada Azhar karena aku sudah tua dan tak mampu lagi menghidupimu. Kau kuserahkan orang yang lebih mampu merawatmu. Semoga kau berkenan tinggal di rumah ini, harap Taruh. Ibrahim mengangguk. Mulai saat ini, Ibrahim resmi diasuh oleh Azhar. Ia menempati sebuah dunia yang benar-benar baru. Dunia yang tadinya tenang dan tentram bersama ayah kandungnya, kini hal itu tak lagi dirasakannya pada saat bersama Azhar. Hidup di lingkungan rumah Azhar berarti harus bersiap menerima segala konsekuensi kehidupan. Slide keempat. Azhar yang serba glamor dan berlimpah kemewahan, nalurinya yang suci dan tidak serakah membuatnya tak terpengaruh dengan semua kemewahan itu. Ibrahim tetap hidup dalam pribadi yang sederhana. Begitu tinggal di rumah Azhar yang mewah, tidak serta-merta mengubah pola hidupnya seperti berpakaian mewah dan makan makanan lezat. Ia tetap berpakaian dengan pakaian yang dibawanya dari rumah. Ia pun tidak pernah menginginkan dihidangkan makanan yang lezat-lezat. Tidak sama sekali. Bahkan satu hal yang membuatnya risau adalah ia hidup dalam lingkungan yang bertantangan dengan hatinya. Setiap hari ia menyaksikan para pekerja yang ditempatkan dalam ruangan tersendiri itu membuat patung untuk disembah-sembah. Ibrahim seringkali melihat mereka bekerja, namun dalam hati terus saja tidak setuju. Bagaimana mungkin berhala-berhala seperti ini dijadikan Tuhan dan sembah? Bukankah berhala itu diciptakan oleh manusia sendiri? Mengapa manusia lantas menyembah mereka sendiri? Alangkah bodohnya mereka menciptakan sesuatu yang tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi kehidupan.
Semua kegelisahan ini disembunyikan dan menjadi tanda tanya besar dalam hatinya. Ia berpikir belum saatnya mengatakan kegelisahannya ia kepada Azar. Ia belum punya persiapan yang cukup. Slide kelima. Untuk membantahnya, bagaimana mungkin ia bisa menang melawan seorang seniman patung yang telah menggeluti usahanya selama bertahun-tahun. Tentu, ilmu tentang perpatungan telah mengurat dan mengakar dalam pikirannya. Belum lagi Azar juga seorang cendekiawan, astrolog, dan perkataannya selalu didengar oleh istana. Sementara dirinya hanya seorang anak muda bau kencur yang belum punya pengalaman apapun. Bisa-bisanya ia akan mati kutu dibuatnya. Meskipun Ibrahim telah merenung panjang, yakni ketika berada di dalam perjalanan pulang saat ia bertanya-tanya kepada Umi Ibrahim, tetapi bukan berarti akalnya telah sempurna. Terkadang ia masih menampakkan sifat kanak-kanaknya dengan senang bermain-main. Hingga suatu kali ia menunggangi patung-patung itu layaknya menunggangi keledai. Azar yang mengetahui keadaan itu menjadi marah dan lakas menyuruhnya turun. Ibrahim pun bergegas turun, tetapi ia masih mempunyai ganjalan dalam hatinya. Ia terus saja melihat patung yang ditungganginya tadi. Makna dengan kepuasan Ibrahim pun bertanya, "Abi, patung apakah itu? Kedua telinganya besar, lebih besar dari telinga kita," tanya Ibrahim. Slide ke-6. Oh, itu adalah Tuhan Marduk. Wahai anakku, kedua telinganya yang besar itu menandakan kecerdasannya. Ibrahim yang mendengar itu dalam hati tertawa sendiri. Bagaimana mungkin Marduk yang dikatakan punya kecerdasan luar biasa itu hanyalah benda mati? Di manakah letak kecerdasannya? Ibrahim justru bingung sendiri. Namun semua bantahannya itu hanya disimpannya dalam hati. Melihat Tuhan-Tuhan yang begitu banyak dan bervariasi dalam berbagai ukuran, bentuk, dan warna itu membuat rasa penasaran Ibrahim semakin mengganggu. Maka dengan rasa ingin tahunya, Ibrahim pun bertanya lagi, "Berapa banyak Tuhan itu, abiku?" "Jumlahnya sangat banyak, anakku," jawab Azar singkat. "Kalau begitu, siapa yang perlu kita sembah, Abi? Bagaimana kalau aku menyembah satu Tuhan, lalu Tuhan lain membenciku karena aku tidak mengabdi kepada Tuhan lain? Bagaimana jika ada persaingan di antara Tuhan? Bagaimana Tuhan yang membenciku itu membunuh Tuhan yang aku sembah? Boleh jadi ia membunuhku juga," kata Ibrahim. "Kalau tidak perlu takut, wahai anakku, tidak ada permusuhan di antara sesama Tuhan. Di dalam kuil itu belum pernah kita dengar satu Tuhan memukul Tuhan yang lain," kata Azar menutupi fakta anomalies tentang Tuhan-Tuhan yang bermusuhan karena bersaing untuk menjadi yang nomor satu. Dipikirnya Ibrahim adalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Slide ke-7. Kalau begitu, terdapat suasana yang harmonis dan kedamaian di antara mereka ya Abi, simbol Ibrahim. "Benar anakku." Ibrahim tertarik dengan Tuhan yang warna-warni. Ibrahim lalu menyentuhnya. Ada yang keras seperti batu, ada yang tak begitu keras, ada yang agak empuk. Ibrahim penasaran dari apa mereka dibuat. "Dari apa Tuhan-Tuhan itu, Abi?" tanya Ibrahim lagi. "Yang ini dari batu, yang itu dari kayu, yang itu lagi dari pelepah kurma, itu dari zaitun, dan berhala yang kecil itu dari gading gajah." "Bagus ya, lihat alangkah indahnya Tuhan-Tuhan ini," kata Azar menunjukkan hasil karyanya yang berasal pahatan yang sangat detail. Tetapi Azar mampu membuatnya dengan baik. "Hanya saja mereka ini tidak memiliki napas," sambung Azar lagi. "Jika para Tuhan ini tidak memiliki napas, maka bagaimana mereka dapat memberikan napas? Bila mereka tak punya napas, berarti tak punya kehidupan. Bagaimana mungkin mereka dapat memberikan kehidupan kepada makhluk lain, wahai abiku?" tanya Ibrahim. Kali ini pertanyaannya bersandarkan pada akalnya yang kerap digunakan untuk berpikir. "Apa yang kau katakan ini, wahai anakku? Jika kau dewasa, sudah kupukul dengan kapakku ini," kata Azar berang. Namun Ibrahim tidak takut. Justru memberikan pernyataan yang menghenyakan ayahnya lagi. "Wahai Abi, bagaimana mungkin jika Tuhan yang memberikan manfaat bagi manusia, tetapi justru manusia yang menciptakan Tuhannya?"
Slide ke-8. Jika Tuhan diciptakan dari kayu, kemudian kayu itu kita bakar, maka itu berarti kita telah membunuh Tuhan-Tuhan kita sendiri. Bagaimana hal ini terjadi? Kata Ibrahim membantah. Terlaknat kau, kata Azar saking jengkelnya dan tak bisa menjawab pertanyaan anak angkatnya ini. Rasa berang karena Ibrahim telah melecehkan Tuhan-Tuhannya. Terlebih lagi itu dilakukan oleh seorang anak kecil macam Ibrahim membuat Azar makin terhina. Maka tidak ada yang dapat dilakukan kecuali menghentikan Ibrahim agar tidak mengoceh lebih lanjut. Digertak sedemikian rupa Ibrahim lari menghindar, namun itu tak membuatnya jera hingga suatu saat ia akan berdialog dengan ayahnya lagi. Ibrahim sebenarnya sangat muak dengan patung-patung itu. Bagaimana mungkin manusia itu yang menciptakan patung-patung itu? Kemudian manusia sujud dan menyembah. Ibrahim terus bertanya-tanya sendiri dalam hati. Hingga hari ini ia mendengar sendiri pengakuan dari Azar yang menurut kesimpulannya, Azar dan para penyembah patung lainnya itu telah berada dalam kebodohan yang teramat nyata. Slide ke-9. Pada kali ini Ibrahim harus menjalankan dagangan bersama Azar. Ia mengangkut patung-patung itu ke pasar, memajangnya di tengah pasar menanti orang-orang yang akan membeli. Dalam hati, ia merasa malas. Ingin rasanya ia menghancurkan patung-patung itu sekarang juga karena saking muaknya dengan patung-patung itu. Namun, kebenciannya ini dipendamnya juga. Hingga suatu saat ia merasa malas, bukan karena tenaganya yang tak kuat, tetapi lebih karena rasa muaknya yang menjadi-jadi. Bukanlah dengan ikut berjualan di pasar, ia sama saja dengan menipu kata hatinya dengan kebodohan yang dia lakukan. Selagi ia malas-malasan, tiba-tiba Azar membentaknya dengan keras. Hai Ibrahim, angkut lagi patung-patung itu ke pasar, perintah Azar. Abi, mengapa Abi menjual sesuatu yang tidak berguna ini? Kata Ibrahim akhirnya berhasil menumpahkan kekesalannya. Slide ke-10. Hus, diam kamu Ibrahim, patung-patung ini lebih berharga dari nyawamu. Jaga mulutmu kalau tak ingin dihukum berat, gertak Azar. Bisa saja Azar menghukum berat Ibrahim akibat kata-kata lancangnya ini, tapi Azar lebih mementingkan bisnisnya ini. Ibrahim mau berkata apa saja, ia tidak peduli, yang penting patung-patung buatannya ini bisa terangkut ke pasar dan ia bisa menikmati hasil pekerjaannya dengan senyum mengembang. Sentilan Ibrahim pada Tuhan-Tuhan rendahan untuk pertama kalinya tak membuat Azar tersinggung atau marah. Ibrahim pun lantas berkesimpulan bahwa Azar lebih memberati uangnya daripada berhala-berhala itu. Maka hari-hari selanjutnya ia perlu menebalkan keyakinannya dahulu sambil mempersiapkan rencana apa yang akan dilakukan untuk menyadarkan warga masyarakatnya yang tersesat itu.